Modal dikit, tetapi untungnya banyak. Ya, kita akan ngobrol seru-seruan lagi di Hebatnya Talk, berani bicara. Mas Danar, di episode yang lalu kita udah ngobrol juga nih bahwa Pak Denny udah ngelempar isu jualan offline. Kalau online kan udah sekarang malah jadi biasa. Malah offline-nya ini kadang-kadang yang terbengkalai. Mau dilupakan. Mau dilupakan malahan. Tetapi sebenarnya itu masih worth it tetap ya Pak Denny? Masih sampai kapanpun masih itu. Betul. Omsetnya Mas Danar bukan omset, maksudnya penjualan online sama offline ini saat ini perbedaannya gimana Mas Danar? Kalau masih yang penunjang utamanya adalah di offline ya. Oh, malah offline ya? Iya. Oke, apa karena di produknya pisang ya? Ya, belum tentu juga. Loh, kalau Pak Denny sendiri full online ini? 80%. Offline juga 20%. Oh, karena mungkin gini, ini adalah menarik ya, dua jenis usaha yang berbeda. Kalau Pak Denny di bahan baku kan istilahnya kan. Kalau dia kan produk akhir langsung nih. Ya produk udah jadi, kalau dia bahan baku. Jadi kalau bahan baku kan cenderung ya udah lo mau 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan juga masih aman. Tapi kalau pisang kan ada kendala pembusukan ya Mas ya? Iya. Satu pisang itu berapa lama dia bertahan? Sekali barang datang, kan masih kondisi hijau, itu bisa bertahan 14 hari Mas. Oh lumayan ya. Iya. Kondisi hijau itu 14 hari dia bertahan. Artinya kan diolah, ya, lah dia butuh waktu kan untuk matang itu kan. Benar ya Mas ya? Betul. Nah, itu berarti harus ini dong, ada urut-urutannya gitu ya. Jadi kita sudah memanage itu supaya setiap hari itu sudah ada yang ready untuk digoreng seperti itu Mas. Oke. Diatur untuk kematangannya. Hari ini pakai yang ini, besok pakai itu sudah siap untuk selama seminggu gitu. Menarik. Tapi kita kembali lagi ke masalah offline tadi Mas. Mas Danar tuh offline-nya tuh murni hanya yang di rumah aja atau ada strategi lain? Ya, kebetulan karena selain di kuliner ini saya juga bergerak di bidang event dengan Mas. Oh ya, ini anak IO dia, anak event. Saya coba masuk ke dunia pameran kuliner juga Mas. Jadi saya pernah beberapa kali mengikuti pameran kuliner juga dan ternyata responnya luar biasa. Ada semacam ternyata benar di pemain kuliner ini ada yang hanya pemain pameran aja, tapi dia nggak punya offline store, tapi dia mainan pameran ke pameran gitu. Tapi dia nggak punya offline store-nya Mas, nggak ada, gitu. Hanya pameran aja. Ternyata memang di situ adalah dia bisa menjual dengan harga tinggi, sudah ada jaminan traffic selama periode yang sudah ditentukan. Jadi misal pameran selama 2 minggu, trafficnya segini, nah minimal kan sudah ada gambaran untuk pemasukannya di situ Mas. Wow, oke. Itu merupakan kesempatan untuk bisa lagi nge-upselling dan juga meningkatkan harga untuk harga jualnya. Masuk akal. Pak D, ini kalau kita ngeliat di pameran, aku juga sering kan beberapa kali datang ke pameran kan, itu tampilannya bagus ya, kemasannya bagus, begitu dimakan ya biasa aja. Tapi rame bro. Rame. Gitu. Artinya kan di sini berarti ada semacam apa ya? Ada sesuatu nih. Yang rame belum tentu enak. Tetapi yang enak belum tentu rame juga. Betul. Karena pameran itu lapar mata Mas itu. Oh, jadi orang lebih ke lapar mata aja. Iya, udah sorry harga nggak masuk, harganya mahal. Iya. Tapi tetap laris loh. Betul. Anehnya di situ. Tapi ada beberapa barang yang memang benar-benar enak dan worth it gitu dengan harga dan rasanya worth it dan dicari setiap event gitu. Oke. Jadi artinya Pak D, ini ada solusi lagi dong berarti. Kalau teman-teman punya produk ya ternyata, duh Mas, tapi aku makan nggak enak, jangan khawatir berarti ya. Ada cara lain untuk membuat laku berarti ya. Bisa, semua bisa. Jadi gini, dilematisnya gini, ada UMKM yang produknya enak bro. Betul. Tapi nggak laku. Nah ini banyak ini. Banyak ya? Banyak. Ada satu lagi yang produknya ini gawe dewe enak dewe. Ternyata itu laris dan mahal bro. Salah satunya tempat bro. Karena tempatnya itu berbeda dengan yang lain. Seperti pameran itu kan di mall, ya kan? Atau di tempat-tempat memang tempat yang strategis untuk belanja, keramaian. Nah, itu mudah kayak gitu insya Allah ya. Tinggal cari tempat-tempat yang kayak gitu. Nah, yang jadi masalah produk yang enak tadi loh, sudah enak kok nggak laku. Makanya yang pertama diperhatikan adalah tampilannya bro, tampilan yang enak, bikin tampilan dulu, ya kan? Kenapa harus tampilan dulu? Ya, orang membeli itu tahu enak apa enggak karena melihat tampilannya, gerobaknya dulu bro. Oh, ini kok gerobaknya enak, jangan-jangan enak, kan gitu. Baru mampir, baru ngasih uang, baru dimakan. Nah, makanya tampilan itu nomor satu harus benar-benar membuat mata itu pengen. Dia lapar mata tadi kan Mas Danar bilang Mas ya. Kalau di pameran lapar mata tadi. Tapi kalau yang di jalan bro, di jalan-jalan itu kan, maka itu tanda nomor satu benar-benar yang
menarik itu apa? Tidak sama, bro. Misalnya yang lain pakai boot kecil-kecil, kita pakai boot yang gede, atau pakai tenda tadi maksudnya. Nah itu benar bagus. Jadi membuat dari tampilan jarak 200 meter itu sudah berbeda. Iya. Nah, tidak sama. Kalau Mas Dandar ini hooknya sih kayaknya kelihatan. Dia pisangnya yang panjang-panjang itu ditenteng di depan, di jembreng-jembreng di depan gitu Mas ya. Iya betul. Pisang gede-gede banget deh gitu. Itu juga tampilan, bro. Jadi yang dimaksud tampilan ini bukan yang mahal, harus dikasih ini. Enggak. Padahal dia tuh kemasannya biasa banget. Cuman pakai plastik kresek, bro. Ini plung-plung gitu tak Mas ya? Nah, betul, bro. Jadi kalau produknya sudah, dia kan ngasih uang kan? Betul. Sudah ngasih uang, ya kita kasih seadanya nggak masalah sebenarnya. Karena dia sudah beli. Yang paling penting ya tampilan sebelum dia beli, bro. Betul. Nah, mau dikasih kresek, mau dikasih godong, ini nggak apa-apa. Penting udah beli dulu. Udah terjadi transaksi. Iya, transaksi. Nanti kalau enak, pasti datang balik lagi. Tapi memang sering rata-rata gitu Mas Dandar ya? Jadi, repeat order tuh pasti ya rata-rata ya? Ada pelanggan tetap gitu ya? Bedanya untuk yang offline store sama ketika ikutan pameran itu atau kegiatan event, kalau yang di offline store itu mayoritas adalah pelanggan lama, Mas. Ya, jadi yang sudah repeat order itu pada balik. Tapi kalau kita menjaring pelanggan baru itu adalah di momen event seperti itu. Oh, paham. Mayoritas adalah pelanggan baru. Oh, oke. Dan ini masih jalan terus ya Mas Dandar ya? Masih jalan, betul. Oke, menarik sekali ya buat teman-teman, silakan pokoknya jangan ragu-ragu kalau pengen punya usaha, santai aja. Nah, ini juga akan kita bagi-bagi hadiah lagi. Pokoknya mulai sekarang setiap episode kita bagi-bagi hadiah, sedekah lah. Siap. Share usaha kamu apa, lokasi di mana ya, dan bagaimana, boleh nggak usah panjang-panjang gitu. Nanti kita akan pilih dari beberapa yang komentar, yang terpilih nanti akan mendapatkan voucher dari kita. Ikuti terus obrolan-obrolan ringan sedikit tapi insya Allah memberi manfaat yang banyak hanya di Hebat Talk, berani bicara.